Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonerjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar di rumah? Tentu kalian harus tetap semangat ya belajar di rumah meskipun kalian sedang menjalankan ibadah berpuasa. Nah, hari ini Bu Nisa akan mengajak kalian semua untuk belajar tema 8, subtema 3 dan 4, mata pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya berikut ini. Anak-anak, kita akan belajar subtema 1 terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang penyajian data menggunakan diagram. Diagram merupakan penyajian data yang digambarkan dalam bentuk tertentu, bisa berupa garis, batang, gambar, maupun tabel. Diagram berfungsi memudahkan seseorang untuk membaca data atau informasi dengan mudah. Coba kalian perhatikan informasi berikut ini, yaitu laporan banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Di sini ada tabel yang berisikan jenis bendera, kemudian banyak bendera yang ditemukan, dan ditulis dalam bentuk bilangan. Apabila tabel ini disajikan dalam bentuk diagram batang, terlihat seperti berikut ini. Kalian bisa lihat yang di bawah ini merupakan jenis bendera. Ada merah, kuning, hijau. Kemudian yang sebelah kiri ini merupakan banyaknya bendera yang ditemukan. Contohnya kita lihat di tabel ini. Jenis bendera warna merah, banyak bendera yang ditemukan ada 4. Maka jika digambarkan pada diagram batang, tingginya 4 sesuai dengan banyak benderanya. Begitupun pula dengan bendera kuning dan hijau, disesuaikan dengan jumlah bendera yang ditemukan. Selanjutnya membaca diagram batang seperti halaman 132. Di situ terdapat laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda jika disajikan dalam diagram batang sebagai berikut ini. Berdasarkan penyajian data dalam bentuk diagram batang tersebut, diperoleh data sebagai berikut. Kemampuan anak yang dapat mengendarai sepeda sebanyak 8. Dapat dilihat dari angka yang ada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak yang belum dapat mengendarai sepeda sebanyak 2 anak. 1, 2. Nah, perbedaan antara anak yang dapat mengendarai sepeda dengan anak yang belum dapat mengendarai sepeda adalah 8 dikurangi 2. Hasilnya 6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai kan? Nah, sekarang ayo mencoba membuat diagram batang. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan cara membuat diagram batang. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Data dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, misalnya dengan kegiatan wawancara atau pengamatan langsung. Kalau tidak langsung, biasanya dengan menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh beberapa orang, atau disebut responden. Perhatikan contoh laporan hasil pengamatan secara langsung berikut ini. Nah, data ini merupakan kendaraan yang ada di sekolah. Data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Berilah warna berbeda pada data setiap kendaraan. Nah, coba. Di sini ada kendaraan yang ditemui. Sepeda motor berjumlah 9, motor berjumlah 7, dan mobil berjumlah 5.
apabila disajikan dalam bentuk diagram batang, maka dapat digambarkan seperti ini. Bagian bawah ini merupakan kendaraan yang ditemui, sedangkan yang bagian kiri jumlah kendaraan yang ditemui. Langsung saja kita masukkan. Sepeda berjumlah 9, maka tinggi diagram batangnya harus disesuaikan dengan jumlahnya, yaitu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitupun pula dengan motor berjumlah 7, maka tinggi diagram batangnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berilah warna yang berbeda untuk memudahkan kalian membedakan jenis kendaraan yang ditemui. Selanjutnya, mobil berjumlah 5. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Mudah bukan cara membuatnya? Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar membaca diagram dalam jumlah yang kecil. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 153. Di sini terdapat makanan tradisional yang disukai anak-anak. Nah, di sini ada data kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Kita tidak bisa menuliskan angka 1-50 untuk jumlah atau tinggi diagramnya. Maka solusinya adalah kita buat kelipatan 10. Kalian bisa lihat di sebelah kiri kalian ini. Di sini ada kelipatan 10. Angka 10, 20, 30, 40, 50. Nah, coba kalian lihat diagram berikut ini. Anak-anak yang menyukai onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah, satu kotak ini mewakili 10 orang. Coba kalian lihat, berapa orang yang suka makan onde-onde? Kita lihat, 10, 20, 30, 40. Ternyata anak yang suka makan onde-onde ada 40 orang. Lalu bagaimana jika warnanya hanya separuh kotak? Kalau hanya ada separuh atau setengah, seperti data kue dodol maupun klepon ini, artinya anak yang suka kue tradisional tersebut hanya 5 orang. Karena satu kotak ini mewakili 10, kalau setengahnya yaitu 10 dibagi 2, maka hanya ada 5 orang saja. Berarti yang suka makan kue dodol ini 5 orang. Kalau yang suka makan klepon, kita lihat 10, 20. 20 ditambah setengah, setengahnya yaitu 5. 20 ditambah 5, maka jumlahnya 25. Sekarang kita lanjut ke subtema 2. Nah, coba kalian lihat diagram batang berikut ini. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Di sini ada nama-nama harinya dan banyak sumbangan buku. Nah, untuk pembuatan diagram akan menggunakan tanda atau gambar senyum seperti ini. Setiap satu tanda senyum mewakili 2 buku. Apabila ada 2 tanda senyum, berarti ada 4 buah buku. Dan apabila ada 3 tanda senyum, berarti ada 6 buku. Coba perhatikan diagram berikut ini. Di sini merupakan nama-nama hari dalam 1 minggu, dan kemudian ini merupakan diagram gambar data banyaknya sumbangan buku selama 1 minggu berdasarkan harinya. Coba kita lihat data hari Senin. Hari Senin diperoleh sumbangan buku sebanyak 20 buku. Apabila digambarkan pada diagram, ada 10 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena setiap tanda senyum mewakili 2 buku. Jika ada 20 buku, maka kita perlu menggambar senyum sebanyak 10 saja.
Begitupun pula dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setelah itu kita menjawab pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang tersedia. Nomor 1. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Coba kita lihat, ada berapa senyum? 1, 2, 3, 4. Jika ada 4 senyum, berarti 4 dikali 2, sama dengan 8 buku. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Kita lihat ada berapa senyum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 2, yaitu 12 buku. Hari apakah yang terdapat buku sumbangan paling banyak? Kalian bisa lihat gambar mana yang paling banyak. Nah, itulah jumlah sumbangan buku yang paling banyak didapatkan, yaitu hari Senin. Oke, sekarang kalian bisa melanjutkan menjawab pertanyaan di bukumu halaman 200 sampai 201. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tema 8, subtema 3 dan 4 tentang membaca diagram. Sampai bertemu di Zoom meeting dengan wali kelas kalian masing-masing. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.